Ya, boleh saya bertanya enggak kepada Bang Juma yang super wow ini? Kira-kira, Boleh, yang penting siap Topiknya ajaran ditanya. kasih, nggak boleh melebar. Topik ajaran kasih, nggak boleh melebar. Bang Mana-mana. Juma, saya mau tanya sesuatu kepada Anda. Mm-mm. Apakah ajaran Anda Islam itu memuliakan perempuan itu secara adil? Ya, Oh iya, bisa dijawab itu nggak dapat. kira-kira Bang Juma? Iya dong, iyalah. Apanya yang coba? Ya, kamu jelasin dong. Apakah ajaran Al-Quran Islam sudah itu menjelaskan memuliakan perempuan? Iya dong, iya dong. Kan kita lihat kan, Zalikal kitabu la pernikahan raiba fihi anak. hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa berarti laki dan perempuan, kena semuanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman, mereka laki perempuan. Tidak ada pembedaan. Di Islam laki perempuan nggak ada bedanya. Jadi Islam berlaku adil terhadap wanita dengan laki-laki. Semuanya di hadapan Allah tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Adil. Nah, saya ingin balik nanya kepada saudara. Tuhan Kristen pernah turun ke bumi dalam rupa laki-laki. Apakah adil ketika kemudian ada Tuhan laki-laki tanpa ada Tuhan perempuan? Silakan Anda jelaskan kepada saya, di mana letak adilnya Tuhanmu ketika dia menampakkan diri di atas muka bumi dalam rupa laki-laki, tetapi dia tidak menampakkan diri dalam rupa perempuan. Dan ketika Tuhanmu menampakkan diri dalam bentuk perempuan, apakah Tuhanmu akan berubah nama menjadi Yesus Wati atau Silsilia Rantang Popoh? Coba kau jawab, silakan. Oke, ya Bang Juma Pungo, lo jawab si Adbe, ya. Tapi nanti akan saya tanggapin itu ya. Oh, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab Ya, dulu nanti akan pertanyaan saya tanggapin. saya. Jawab dulu pertanyaan saya dong. Kak, be merangak Kak Juma. Tepuk Jawab si Go, dulu dong. Pertanyaan saya dulu kau jawab. Kak, Karena beda gajinya. saya kasih dalil tadi. Saya sudah kasih dalil. Perempuan Kenapa? laki-laki Lu jawab, bertakwa Ino. semuanya Udah lu adil. Dedi jawab lu. Sekarang kau jawab. Kalau Iya. Tuhanmu itu adil terhadap perempuan, kenapa tidak turun dalam rupa perempuan juga? Dan Nah, kalau itu dia gampang turun, itu. apakah namanya Yesus Wati atau Silsilia Rantang Popoh? Jawab. Lo jawab si Ad. Kak, sabar Kak. Jadi kau harus tahu dulu ya Juma ya isu pernikahan anak, poligami, itu warisan yang tidak adil kepada perempuan. Enggak jawab. Kak, gimana le? Ada jawab kakak, mumang ada jelas Kak Juma. Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Nah, kau jawab tuh, nanti saya akan jawab. Saya sudah jawab Gampang pertanyaanmu. jawab. Sederhana, Alah. sederhana Kau tak paham, kau. Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Ya, Ayo. tidak ada Belum keadilan untuk memuliakan perempuan. belum lagi ketika kemudian di surgamu. Oke? Laki-laki semua berubah menjadi perempuan. Kenapa jawab perempuan aja. tidak berubah menjadi laki-laki? Ayo, ayo. Kita paham Juma. Laki-laki semuanya menjadi Bek mempelai bangai. wanita. Terus wanitanya mempelai apa jadinya? Harusnya wanitanya menjadi mempelai laki-laki dong. Terlalu diistimewakan laki-laki ini. Tuhannya turun jadi laki-laki. Ketika naik ke langit ke surga jadi laki-laki.
Masuk surga, dia tetap laki-laki. Laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Wanitanya nggak pernah dianggap. Harusnya turun Tuhanmu kalau menghargai wanita. Turun dong. Nama saya Yesus mati. Atau paling tidak dia mengatakan, perkenalkan nama saya Cecilia Rantang Popo. Saya adalah Allah yang turun dalam wujud perempuan. Karena tahun kemarin kan sudah ada yang laki-laki. Jip kupi le, Kak Juma. Jip kupi, aku adalah Tuhan yang turun ke bumi dalam Bajan rupa kah drone ku wanita. Aceh. Begitu. Memang letak Kak Jino. Begitu dong. Alah. Harus Ngota, adil Kak. terhadap wanita dong. Masa ada Tuhan laki-laki, tak ada Tuhan perempuan? Mana adilnya? Katanya Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Katanya serupa dengan gambar manusia. Manusia itu dua gambar. Ada gambar laki, ada gambar perempuan. Nah, mana Tuhan perempuanmu mana? Mana Tuhan perempuanmu? Mana? Siapakah kamu Tuhan? Akulah Yesus Wati yang kau gombal. Harusnya ada kayak gitu dong. Biar adil dunia ini. Tuhan turun kok cuman laki-laki. Perempuannya mana? Mana perempuannya biar adil? Bagaimana adil? Kau poligami mana? Sesat. Mana Kau jarankan dulu secara ilmiah. Mana? Secara ilmiah justru saya bertanya. Coba. Mana? Poligami. Ayo. Coba. Gimana le? Karena hukum Kak Juma. Mana? Coba. Tuhan Mana? lo. Coba. Mana Tuhan perempuan mana? Yang adil dong. Yang adil dong. Berbicara mengenai poligami. Oke? Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18 nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Matius 19 nomor 29. Orang yang kemudian meninggalkan istrinya karena aku akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di kerajaan surga. Orang yang hari ini tidak membolehkan poligami sama dengan orang yang melegalkan persinahan. Sekarang, saudara mengaku Kristen Aceh. Ketika Anda menemukan perempuan di luar rumah Anda, dan perempuan itu juga mau kepada Anda, tidak ada yang bisa menghalangi. Istri Anda tidak perhatikan, istri Anda tidak melihat Anda. Di luar Anda bebas. Entah itu teman kantor, istri di rumah sudah didoktrin. Sayang, iya papa. Kita kan Kristen sayang. Ya papa, di Kristen kan tidak boleh poligami. Ya papa, jadi aku akan tetap mencintaimu. Aku akan tetap setia samamu. Tidak mungkin aku menduakanmu. Karena dalam agama kita cukup satu istri. Aku percaya papa. Begitu dia keluar rumah nih, di belakang bini, perempuan juga datang sama dia. Perempuan itu juga suka sama dia. Apa yang terjadi? Ketika laki sama perempuan saling suka dan tidak boleh dua istri, apa yang terjadi? Zina. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Kristen. Dari semua strata kehidupan mereka. Terus kau benarkan itu poligami. Itu fakta real. Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya samamu, ketika kau bernafsu selain daripada istrimu, apa yang kau lakukan? Apakah poligami itu adil menurut kau, Juma? Saya tanya samamu. Kau jawab itu. Ketika kemudian, dengar. Nanti saya ajarin ya. Ketika kemudian kamu keluar rumah, bernafsu sama wanita lain, apa solusinya? Karena itu kontrak. Itu tidak mungkin kau mengatakan, aku tidak nafsu sama wanita lain loh. Kenapa ya? Pret, binatang. Sesama kau kepada kambing aja kau nafsu, apalagi sama wanita. Itu cuman alat untuk mengelabui bini. Karena tidak ada perintah di dalam kitabmu untuk satu istri. Itu nggak ada dalilnya di Bible, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan tidak ada larangan poligami di dalam Bible, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saya berhenti jadi apologet Islam
kalau ada Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan larangan poligami di dalam Bible. Saya berhenti menjadi apologet Islam kalau ada perintah di dalam Bible untuk orang Kristen cukup satu istri. Hari ini juga saya bubar dari apologet Islam. Kristen Aceh, silakan kau sebutkan kitabmu, kitab mana, bab berapa, nomor berapa yang menyatakan di dalam Kristen cukup satu istri. Tunjukkan kepada saya. Ya, Juma. Silakan. Saya juga Silakan. akan masuk Islam, Juma, kalau ada Silakan. ayat yang menyatakan mendalilkan bahwa poligami itu adil, Juma. Coba. Coba mana? Saya minta dalil. Saya minta dalil perintah. Oke lah, poligami tidak adil. Oke. Menurutmu poligami tidak adil? Oke, bos. Tolong kau tunjukkan sekarang dalilnya cukup satu istri dalam agama Kristen. Silakan. Satu dalil aja. Kalau ada, saya bubarkan apologet Islam Indonesia. Silakan. Nih tantangan buat lo. Disaksikan oleh 3.000 mata memandang. Kau buat video saya ini, kau abadikan video saya ini. Ketika nanti kau belajar Bible dan ada data di dalam Biblemu cukup satu istri, tagihkan kembali kepada Bang Suma. Bukan apologet Islam Indonesia. Ternyata di Bible saya ada perintah cukup satu istri. Silakan. Kau tunjukkan. Ini kesempatanmu. Kalau tidak ada perintah cukup satu istri dan kamu dilarang untuk menikah lagi, berarti yang kau lakukan selama ini adalah prot di belakang bini lo. Kalau kami nggak boleh. Ketika kami inginkan perempuan lain, kami datang kepada bini kami. Ibu, bolehkah saya nikah lagi? Kalau kamu datang ke binimu, ibu, bolehkah saya prot sama wanita itu? Karena saya pingin kali, tapi nggak boleh dua istri. Pret! Mana dalilnya cukup satu istri kita? Mana? Tidak ada yang dipisahkan. Tidak ada yang dipisahkan. Kecuali Bukan itu yang ku minta. kematian, Juma. Tidak ada. Bukan itu yang ku minta. Poligami. Itu bukan poligami itu. Itu Juma. bukan berbicara mengenai satu istri. Itu bukan berbicara cukup satu istri. Itu bukan berbicara cukup satu istri. Dalilnya di dalam kitabmu jelas. Tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Tidak ada. Tidak ada juga perintah cukup satu istri di Bible. Jadi jangan kau mengatakan agamamu itu sok paten. Jangan. Jangankan banyak istri di Kristen, lobang pantat sesama laki-laki pun dibolehkan dalam gerejamu. Paham kau? Jangankan lobang pantat laki-laki di gerejamu, disahkan, dengan kelamin anjing pun boleh di dalam gerejamu. Paham kau, Dek? Paham kau? Tidak ada yang dipersatukan, yang dipisahkan kecuali kematian, Juma. Apa itu? Itu bukan satu istri. Itu bukan satu istri, Dek. Masukkah kibanle? Itu bukan satu istri, Dek. Satu-satunya ayat suci Al-Quran yang melarang dan mengatakan cukup satu istri itu cuma di Islam. Fawahida. Maka cukup satu istri itu hanya ada di Islam. Cukup satu istri itu perintahnya hanya ada di Islam. Sekarang cukup satu istri ada nggak di Bible? Tunjukkan Masuk kabantah ayat mana poligami. dalilnya? Dalil Mana ayat dalilnya poligami. di Bible Kapan? cukup satu istri? Mana? Dalam Balik, Al-Quran Juma. cukup satu istri. Apa kau pakai bahasa Aceh apa? Apakah bisa menutupi aib agamamu dengan kau berbahasa Aceh? No. Dalam agamamu apapun boleh, dalilnya jelas ada. Perintah dan juga legalitas untuk menjadi gay ada dalilnya, menjadi lesbi ada dalilnya di kitabmu. Dan saya bisa tunjukkan itu, Cok. Saya bisa tunjukkan. Di agamamu boleh apapun. Sesama gay boleh, sama lesbi boleh. Dan saya bisa tunjukkan dalil itu. Kalau kau minta, saya tunjukkan. Tapi kalau belum, kurahasiakan dulu. Tapi ketika saya minta dalil cukup satu istri di Biblemu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bodat. Kau tidak bisa menunjukkan dalil itu, bah. Kasihan kau kan? Perintah kemudian untuk jangan poligami mana di dalilmu? Di kitabmu ada Kecil nggak? kali pertanyaan kau, Juma. Tidak. Kau belum Sekarang menguasai semua kitab mana itu, tunjukkan? Juma. Tunjukkan perintah cukup Ya. satu istri di Bible mana?
Kau tidak memahami itu Juma. Kahana Silakan moderator minta ke dia. Saya sudah bosan sama dia. Minta dalilnya, kalau tidak ada lemparkan ke Kahana bisa Ngapain jawab dipertahankan? Kak Juma. Di dalilnya Kamu nggak bisa gini, jawab. gini. Saya minta Kalau yang nggak bisa jawab, saya bernarasi dari tadi dan saya minta dalil di agamamu. Mana perintah cukup satu istri? Mana perintah jangan poligami? Ada? Kau tunjukkan Ada? dulu dalilnya. Poligami itu adil Juma. Akan saya tunjukkan. Saya akan Mana coba? tunjukkan Juma. Mana perintah di dalam kitab kami dikatakan kalau kamu tidak bisa adil cukup satu. Fawahida. Itu dalil dalam Al-Quran. Dan kalau kamu tidak bisa adil, kata Allah, fawahida, maka cukup satu. Kalau kamu tidak bisa adil. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya perintah cukup satu istri di Kristen. Kalau ada di dalam agama Kristen dalil di Bible perjanjian lama perjanjian baru, saya Bang Suma hari ini juga akan menutup Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tunjukkan sekarang. Larangan poligami ada di Bible, maka Yayasan Apologet Islam Indonesia saya tutup hari ini juga. Kau tunjukkan sekarang kesempatanmu. Ini kesempatan. Saya kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kau tidak sanggup kemudian menunjukkan, berarti ketika orang Kristen tidak dilarang berpoligami, orang Kristen tidak ada perintah cukup satu istri, berarti Kristen ini hanya tipu-tipu, cukup satu istri tapi di belakang istri berlaku kayak binatang. Makanya sumber penyakit AIDS itu adalah negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Makanya penyakit HIV, penyakit kemudian gay, penyakit lesbi, penyakit bersetubuh dengan binatang, itu sumbernya berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kenapa? Karena di dalam agama Kristen tidak ada larangan berapapun jumlah istri boleh, dan tidak ada larangan kemudian dalam Bible itu untuk berpoligami. Bahkan nih, tak kasih data bagi Kristen yang masih bisa waras. Sebut data, nama surah, nomor babnya dan nomor ayatnya. Saya sebutkan. Lukas 18, nomor 29, nomor 30, Yesus mengajarkan, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia boleh mendapatkan istri berkali lipat ganda. Tuh, hei Kristen dengok. Itu dalil saya sudah tunjukkan samamu. Yesus membolehkan poligami tanpa batas. Itu dalil. Paham kau, Dek? Paham kau? Iya Juma. Nah, sekarang tugasmu, ingat tugasmu. Tinggal 8 menit. Juma, Tinggal 8 menit. Tinggal 8 menit. Saya menunggu dalil 8 menit lagi. Dalilnya dalam Kristen larangan poligami dan cukup satu istri. Silakan. Bagaimana dengan surat An-Nisa ayat 3 Juma? Silakan kau tunjukkan dalil kitabmu. Jangan kau menyerang di saat kamu tak sanggup melakukan apa-apa untuk membela akidahmu. Jangan kau menyerang agama lain seketika agamamu tak mampu berkutik di hadapan agama lain. Yang saya minta larangan poligami, mana dalilnya? Yang saya minta kemudian cukup satu istri, mana dalilnya? Kalau tidak ada larangan cukup satu istri, lalu apa dasarmu mengatakan poligami itu dihujat? Kalau Yesus mengajarkan poligami, lalu apa dasarmu kemudian untuk mempertanyakan poligami itu? Apa? Bagaimana dengan surat An-Nisa? Tidak ada hubungannya dengan surat An-Nisa. Itu justru mengatakan fawahida wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Dengarkan ayat selanjutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Dengarkan kata ini. Tajwid kau salah itu tajwidmu. Fawahida. Kau mengerti arti fawahida? Kau mengerti? Hah? Kau mengerti enggak itu kata fawahida apa maksudnya? Apa artinya? Apa maknanya? Kristen aneh. Kristen aneh.
Kristen yang tidak ngerti Bible. Hei, kau ngerti nggak dalil yang kau sebutkan tadi itu? Di situ Al-Quran mengatakan, Kau bagusin dulu tajwidnya. Kau baca tetapi tajwid. jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Itu kalau tidak berlaku adil, perintah dalam Al-Quran cukup satu istri saja. Sekarang bandingkan dengan agamamu. Adakah perintah cukup satu istri? Tidak ada. Kalau ada dalil cukup satu istri di Kristen, sekali lagi saya katakan, yayasan besar yang paling disegani oleh Kristen di dunia adalah API, Apologet Islam Indonesia. Sebagai ketua pembina, hari ini saya nyatakan tutup kalau ada dalilnya cukup satu istri di Bible. Silakan. Yuk. Tinggal 5 menit lagi waktumu. Kalau tidak ada, Kau nggak kau paham. mempermalukan agamamu. Mana? Anak Mana paham. coba dalilnya? Cuma. Coba mana dalilnya? Mana dalilnya satu istri di agamamu? Dalilnya Iya, mana? nanti akan saya jelaskan di Jangan nanti, jangan Sebentar, nanti, kau sekarang. jawab itu. Aduh. Sekarang. Saya sudah membaca dalilnya. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu tidak sanggup Kita lama berlaku di adil, Mesir, Juma. Kita lama di Mesir, Juma. Cukup satu saja. Di sini perintahnya apa? Kalau tidak bisa berlaku adil, di sini perintahnya berapa istri? Kristen bodoh. Kalau di situ dikatakan tidak bisa berlaku adil, maka cukup berapa istri? Ayo, Kristen bodoh, Kristen tolol, Kristen bahlul, Kristen bahlul. Di dalam Al-Quran yang kau tunjukkan tadi itu, kalau dia dikatakan tidak bisa adil, cukup berapa istri? Kristen dongok. Kristen dongok. Manusia yang lahir dari sperma babi. Berapa di situ? Kristen dongok. Kabeh pegalagengnya, Juma. Bahlul. Di situ dikatakan kalau tidak bisa berlaku adil, cukup berapa istri? Pegalagengnya, Kak Juma. Berapa istri? Tak bisa kau jawab, bukan? Jelas Al-Quran hanya menekankan satu istri. Sedangkan di agamamu tidak ada dalilnya cukup satu istri. Mana dalilnya? Ayo. Kau hadirkan pendeta tersohor di atas dunia ini, kau tampilkan, hadapkan ke saya. Suruh tunjukkan cukup satu istri di hadapan saya untuk orang Kristen. Untuk orang Kristen, silakan kau tunjukkan kepada saya. Untuk jemaat Kristen itu tunjukkan di mana? Kububarkan ini apologet Islam ini yang kau segani ini. Yayasan yang paling kau segani, Apologet Islam Indonesia, akan saya bubarkan kalau Kristen mampu menunjukkan perintah mutlak di dalam Bible cukup satu istri untuk jemaat Kristen. Itu di mana? Malu dia Gurunda, nggak bisa jawab. Malu dia nggak bisa jawab, Gurunda. Malu dia. Bisa paman, tidak bisa paman. Nggak bisa jawab. Malu dia. Kita lulusan Mesir, Juma. Malu. Ya, nanti di perjanjian lama akan saya jelaskan, Juma. Ya. Mau di perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian akhir, perjanjian apapun itu, kau tunjukkan sekarang. Ya usah kau banyak ngomong, jangan kau pakai cara Paulus di hadapanku. Saya sudah kasih kau waktu 10 menit loh. Ayo, mana dalilnya? Dalilnya mana? Ayo dong. Biasanya saya langsung gini, Gurunda. Matius 2 berapa? Matius berapa tadi, Bang Kristen? Anda nyebutkan Matius 2 berapa? Matius 21. Betul nggak? Tadi saya dengar Matius 21, Bang Kristen. Betul nggak? Malu, langsung gitu, Gurunda. Malu. Betul nggak Matius 21 tadi? Anda mengatakan gitu. Halo, Juma. Juma babi. Malu dia. Tunggu dulu. Emosi. Tunggu dulu, saudara. Iya, Gurunda. Jangan emosi dong. Malu dia, malu. Penyakit AIDS itu dari Kristen. Kau tahu? Gay itu dari Kristen. Lesbong itu dari Kristen. Kau tahu?
Satu-satunya agama yang membentuk kitab suci kitab suci, kitab suci. Satu-satunya agama yang membentuk buku panduan untuk jemaatnya khusus G itu agamamu. Bible G. Nabi Lut ko bangsa itu Juma. Nabi Lut Juma kiban le Nabi Lut. Nabi Lut kiban. Malu nih, memakai nama Aceh berharap bisa dapat simpatik. Pret, kau tidak akan pernah bisa goyangkan Aceh. Belanda aja nggak bisa masuk ke sono, nggak bisa. Sakit hati lu kan? Sakit dong hatinya. Ternyata dalam agamanya tidak ada larangan poligami. Dan ternyata dalam agamanya tidak ada perintah cukup satu istri. Sebenarnya berbeda dengan ada, Bang Al-Quran. Dia cuma nggak nemukan ada di Ada, tapi belum perjanjian dibikin. yang akan datang. Ada di perjanjian yang akan belum datang. dibikin. Ya, itu. Belum dibikin. Oh, pantasan di barat Bunda. sana hidup mereka laki perempuan kayak binatang. Anak Gurunda. binatangnya kau Juma. Ada yang marah-marah Gurunda. Gimana, Dek? Ada yang marah-marah Gurunda. Ada yang marah-marah itu. Ngamuk dia. Hantamkan kepala ke tembok, Bang. Ternyata agama Anda memalukan. Ternyata agama Anda memalukan. Tidak ada larangan poligami di Bible ternyata, weh. Dan tidak ada perintah cukup satu istri di Bible, weh. Palama. Ada sebuah data yang akan saya suruh Dinda Ardi membacakan ajaran di dalam agama Kristen yang sangat sadis dan sadis. Kita berbicara mengenai data. Kalau kita minta data tidak dikasih sama dia karena memang malu, tidak ada datanya larangan poligami di dalam agama Kristen. Halo Juma. Itu tidak ada. Juma Tidak babi. ada kemudian data di dalam agama Kristen untuk Juma babi, berpoligami. dengar dulu. Nah, Kok Dinda marah-marah coba bacakan Galatia 3 nomor Iya, 26 29. Nah, kita dengarkan ya. Dalil inilah yang digunakan oleh orang barat sehingga melegalkan gereja spesial untuk gay, Bible untuk gay dan lesbong. Oke Gurunda. Galatia Tenangkan 3. dirimu, tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Galatia 3 26 29 nih Gurunda. Yes. Oke. 26 sampai 23. 26 sampai 29. Galatia 3 26 29. Bukan mengerti kau. Iya. Tidak Ya, dong, yang dulu itu lah, kan bahasa Mas. Indonesia. Tahu Itu kan kau bahasa apa? Indonesia, itu bahasa Indonesia, Cahayu. Bukan bahasa asing, bahasa kita. Masa nggak ngerti bahasa kita? Ada aja kau. Sebab Ya. baca Dinda baca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena Jangan dong, kok anak Allah, anak-anak Theos, anak-anak Theos. Iya, ya, adikku. sorry Gurunda. Sebab Anak-anak kamu Theos. semua adalah anak-anak Ya. Theos. Karena Jangan lemparkan iman. mutiara ke babi. Siap Gurunda. gitulah. Afan Gurunda. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos. Oh, ada Oke. Halo Juma. Di situ dikatakan kalau Diam kamu kau, sudah Juma, dibaptis diam kau, di Juma, dalam tadi. nama Kristus, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Kamu semua adalah satu dalam Kristus. Jadi laki-laki tidak lagi menganggap laki-laki di depannya itu laki-laki. Perempuan tidak lagi menganggap perempuan di depannya itu perempuan. Bisa saja dianggapnya perempuan, laki-lakinya dianggapnya perempuan dan perempuannya dianggapnya laki-laki. Lesbong dan gay, itulah legalitas yang muncul dalam Bible. Juma. Halilintar. Halo Juma. Halilintar. Anak haram. Halilintar. Halilintar.
Ya, silakan. Sudah waktunya si Kristen bodoh untuk di-kick dari sini karena dia tidak sanggup menunjukkan kemudian. Kau gak Tidak ada dalil, tidak ada dalil, kau ke neraka saja. Ingat, jangan lupa kau jilat lubang pantatnya pendetamu supaya kau bisa menikmati segala kenikmatan yang ada di bumi ini. Oke? Memang sudah takdir kalian hina, sudah kalian itu memang takdirnya dihinakan. Kenapa? Dari sosok sembahanmu saja itu sudah terhinakan olehmu sendiri. Sosok kitabmu itu hanyalah terjemahan dari agama lain. Dan agamamu masuk ke Nusantara ini juga karena bla 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 bla. Terima penderitaan lo, terima kesakitan hati lo. Tetap minoritas di Nusantara yang kami cintai ini, karena karakter kalian memang adalah karakter penjajah. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, Apologet Islam Indonesia tidak jadi saya bubarkan. Dengan kata lain, Apologet Islam Indonesia akan berdiri tegak bersama dengan utuhnya negara yang kita cintai ini. Indonesia butuh Apologet Islam Indonesia. Apologet Islam Indonesia butuh negara yang kita cintai ini, Indonesia, tanah air kita. Merdeka! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Biarkanlah mereka para pengikut penjajah meradang mengecewakan diri mereka sendiri. Naik ke sini mengharapkan untuk mempermalukan agama Islam. Tapi ternyata naik ke sini justru dia mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata di dalam kitabnya tidak ada larangan poligami. Dan juga tidak ada perintah cukup satu istri. Justru Bang Suma menunjukkan di dalam Bible ada kemudian perintah poligami itu jelas terindikasi kuat. Dan juga ada larangan itu tidak ditemukan. Dan dibebaskan kemudian mau berpoligami, poliandri, polipantai atau apapun itu suka-suka kamu. Karena pendiri agamanya mengatakan segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu halal. Segala sesuatu boleh dan halal. Itulah agama Aliteng, titisan Kristus yang keluar dari tanah hari ketiga. Saya atas nama, ya silakan. Enggak, Silakan. belum selesai. Saya atas nama Zulkifli M. Abbas, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, menyatakan sikap Kristen tidak akan pernah bisa menghina Islam. Karena ketika mereka menghina Islam, Bible pasang badan. Silakan Dinda. Islam selalu menang, tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kita akan sebelum ke Bang Leman dan juga